Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kami akan membacakan surah An-Nur ayat 27 yang berkenaan dengan keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk meratakannya, dan hadis-hadis yang berkaitan nanti dengan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Dzalikum khairul lakum la'allakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni. Inilah ayat yang berkenaan dengan ketika kita masuk ke dalam rumah, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan salam. Baik itu rumah kita maupun rumah orang lain. Berkenaan dengan salam ini, ada beberapa hadis tentang keutamaan salam. Salam ini sebenarnya termasuk ajaran syariat Islam yang minder kita untuk mengucapkan. Kan gitu namanya. Kadang kita lebih suka kita sapaan-sapaan daerah kita dibandingkan salam yang sudah Allah syariatkan kepada kita. Mungkin kalau orang Sumatera Utara bilang horas katanya, sapaan daerah. Kita mungkin sapaan daerahnya setelah salam. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan sahabat ini? Ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, manakah amal dalam Islam yang terbaik? Amal apa dalam Islam yang terbaik? Kemudian dijawab Nabi, qala tut'imut ta'am. Amal Islam yang terbaik yang pertama adalah memberi makan. Memberi makan. Memberi makanan. Makanya sebaik-baik sedekah adalah sedekah makan bagi orang yang membutuhkan. Bahkan dalam surah Al-Ma'un dijelaskan, ra'aital ladzi kadhibutin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Beri makanan. Kenapa demikian? Karena saat itu dia butuh. Maka kata Nabi, amal Islam yang terbaik yang pertama, kata Nabi adalah dalam hadis ini adalah tut'imut ta'am, memberi makanan. Setelah itu wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif alaik. Mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang belum kau kenal. Ini dia. Mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Jadi salam ini sebenarnya mau kita kenal, mau tidak kita kenal, itu kita salam. Tapi biasanya yang paling kita sering mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Di kita sebuah daerah mau bertanya alamat, Assalamualaikum. Baru dia mengucapkan salam. Sebenarnya salam ini mau kita kenal pun walaupun tidak kita kenal, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, hadis yang pertama. Dalam hadis ini disampaikan bahwa salam tidak bisa digantikan dengan ucapan penghormatan lain. Tidak bisa diucap, tidak bisa digantikan salam. Seperti selamat pagi, selamat datang, dan lain-lain. Tidak bisa. Maksudnya keutamaan salam itu tidak bisa digantikan dengan ucapan lain. Tidak bisa digantikan dengan selamat siang,
ataupun selamat malam, tidak bisa. Keutamaan salam. Tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Hadis yang kedua masih tentang keutamaan salam dari Abu Hurairah. Lamma khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam. Qala idhhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikah julusun fastami' ayuhayyunaka fa innaha tahayyuka wa tahiyyatu dzurriyyah. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Ketika Allah menciptakan Adam di dalam surga, ketika Allah menciptakan Adam di dalam surga, kemudian Allah berfirman, apa kata Allah kepada Adam? Wahai Adam, pergilah dan ucapkanlah salam kepada kelompok malaikat yang sedang duduk. Ketika Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah sampaikan kepada Adam, wahai Adam, pergilah dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang sedang duduk-duduk. Makanya salam ini sudah sejak Nabi Adam sudah ada. Bukan hanya sekarang ini, sejak Nabi Adam sudah ada. Kemudian dengarlah bagaimana cara mereka memberikan penghormatan kepada. Karena sesungguhnya itu adalah caramu dan keturunanmu memberikan penghormatan. Lalu Adam mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mereka menambahkan untuknya kata warahmatullah. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami adalah salam ini adalah sebuah penghormatan, sebuah syariat yang sudah ada mulai sejak Nabi Adam. Dan dari hadis ini juga kita memberikan pemahaman. Ketika orang memberikan satu kepada kita, maka dalam hadis ini kita berikan dua kepada kita. Dalam hadis ini kan Nabi Adam sampaikan Assalamualaikum. Jawabnya dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan gitu namanya itu. Salam satu diberikan Adam, maka dua dibalas oleh para malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu ada lagi tambah yang ketiga, wabarakatuh. Hadis yang lain, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'i. Kami, kata sahabat Abu Amarah Al-Barra bin Azib, kami diperintahkan Rasulullah untuk melakukan 7 perkara. 7 perkara ini, kata sahabat ini, kita diperintahkan Nabi untuk melakukan. 7 ini kita ingat. Apa itu yang pertama? Bi'iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Ini sunnah besar rupanya ini, menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada jamaah kita sebenarnya sakit, bagus kita kunjungi itu. Itu sunnah Nabi. Kita kunjungi, datang kita melihat kondisinya. Bagaimana dengan keadaannya. Bi'iyadatil marid, sunnah besar itu. Menjenguk orang sakit ini. Perintahkan Nabi menjenguk orang sakit. Kemudian apa lagi? Wattiba'il janaiz, mengantar jenazah. Itu juga sunnah besar. Biasanya kita hanya sampai tukang saja. Habis tukang pulang. Tidak ikut mensolatkan, tidak juga ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Kalau sunnah Nabi, wattiba'il janazah, diperintahkan Nabi, mesti kita ikut mengantarnya sampai ke pemakaman. Itu dia itu. Jadi kalau kita datang, kemudian belum ikut kita mensolatkan, tidak ikut kita mengantar ke pemakaman, enggak kita dapat yang 1 qirat itu. Dalam hadis kan dijelaskan itu. Kalau kau ikut mensolatkan jenazah saudaramu, kau dapat 1 qirat. Kalau ikut mengantar ke pemakaman, dapat 2 qirat. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana besarnya ukuran 1 qirat itu? Sahabat Nabi katakan, mana gunung yang paling besar di Madinah?
Ya gunung Uhud lebih besar satu kirot itu dibandingkan dengan gunung Uhud. Nah, makanya kata Nabi buat tiba al-jannah mengantar jenazah ke pemakaman. Itu perintah Nabi. Kemudian apa lagi? Wa tasmitul atas, membaca tasmid untuk orang yang bersin. Nah, ini pun jarang kita ini. Begitu orang bersin, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita yang mendengarkan itu, karena dia baca alhamdulillah, sunnahlah kita membaca tasmid. Nah, ini tasmidin apa itu? Yarhamukallah. Itu namanya tasmid. Yarhamukallah. Karena orang yang mendengarkan kita bersin, dia ucapkan yarhamukallah, maka mesti kita jawab orang yang bersin itu dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena kita sudah didoakannya. Sama dengan salam tadi. Dia ucapkan salam kepada kita, mesti kita jawab. Ini pun karena dia doakan kita, yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Harus kita balas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan menjauhkan bala musibah. Wah, indahnya Islam. Bapak Ibu hadirin. Itu namanya tasmid. Jarang kita makan. Ketika seseorang bersin dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengar, oh, wa yuslihu balakum. Itu namanya tasmid. Wa tasmidil atas, kata Nabi, membaca tasmid untuk orang yang bersin. Apalagi wa nusrid dhaif. Perintah Nabi yang keempat adalah menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Baik lemah secara ekonomi. Ini pun berat kita ini. Minjam pula dia datang ke rumah, ya kan? Ada keperluannya. Yang ada pun mari kita bilang enggak ada itu. Iya. Ibu berat menolongnya, membantu ini berat. Baik. Apalagi meminjamkan uang itu berat. Padahal sebenarnya pahalanya besar itu. Dia meminjam itu karena butuh. Kalau nggak butuh dia nggak minjam itu. Beda dengan orang yang kita berikan sedekah kepada seseorang. Kita berikan sedekah itu karena kasihan kita, belum tentu dia butuh. Itu belum tentu. Cuman karena kita ingin bersedekah, kita berikanlah sama. Tapi pertanyaannya dia belum butuh, belum tentu dia butuh. Tapi kalau dia datang ke rumah kita minjam, pasti dia butuh. Itu dia. Makanya katanya dalam sebuah keterangan dijelaskan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu besar pahala. Termasuk meminjamkan lain. Cuman itulah udah kita pinjamkan. Janjinya seminggu, bayarnya 2 tahun. Ya. Apa enggak? Apa kita itu kan? Akhirnya, katanya sekalinya aja lagi. Wa nasrid du'ain, membantu, menolong orang yang lemah. Membantu itu harus kita. Wallahu fi 'aunin 'abdi, ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu seseorang selama dia membantu saudara. Mengamalkan hadis ini, wah berat ini. Membantu orang yang lemah ini. Wa'aunil mazlum, membantu orang yang dizalimi. Kalau ini masih mudah ini, karena dia terzalimi, maka kita bantu. Wa'aunil mazlum, membantu orang yang terzalimi. Karena dia dizalimi, kita bantu. Baru ini dia hadis ini. Yang keempat, yang keenam ini yang kita maksudin adalah wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Mensosialisasikan salam maksudnya. Menyemarakkan salam. Wa ifsya'is salam, menyemarakkan salam.
Salam ini harus kita semarakkan, harus kita siarkan. Salam, assalamualaikum. Nah, ini pun berat ini dah. Menyemarakkan salam ini, mensiarkan salam, mensosialisasikan salam. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ibrazil muqsib, dan melaksanakan sumpah. Kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 perintah. 7 perintah Nabi kepada kita. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Afshus salam bainakum. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Tidak masuk surga sebelum beriman. Iman itu, itulah rupanya, iman itulah kita sebut dengan apa namanya itu. Kalau kita membuka bank itu kan ada sandinya namanya. Ah itulah dia. Kalau enggak connect nih. Itu dia. Iman. Bapak Ibu hadirin. Jadi bagaimanapun sosial seseorang, hebat pun sedekahnya, hebat pun kebaikan sosialnya di dunia ini, kalau dia tak beriman, tak ada nilainya kan? Nggak ada nilainya. Rupanya iman ini yang membuat semua yang kita lakukan ini jadi berarti. Itulah namanya. Kemarin sudah kita sampaikan ibarat arus. Ini lampu hias kita ini walaupun jutaan harganya, kalau tidak masuk arus di situ tidak ada manfaat. Itu dia. Tapi walaupun lampunya kecil, karena ada arusnya bermanfaat. Jadi karena kita beriman, berislam kita beriman, sekalipun kebaikan yang kita lakukan itu sedikit, maka ada nilainya. Tapi kalau seseorang itu tidak beriman, sekalipun kebaikan yang dia lakukan itu besar, maka menurut pandangan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak ada. Makanya banyak orang yang sosialnya tinggi kan, tapi tidak beriman. Dalam ajaran kita tidak ada nilai. Makanya kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, sekalipun di saat di dunia sosialnya tinggi, hebat kebaikannya, hebat sedekahnya, tidak akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan disebut beriman sebelum kalian saling mencintai. Tidak juga kita disebut beriman sebelum kita saling mencintai. Mencintai dalam artian sesama saudara kita orang beriman. Kemudian kata Nabi, diberikan resep Nabi kepada kita. Apa kata Nabi? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Kalau kalian lakukan ini akan timbul rasa kasih sayang di antara sesama kalian. Maukah kalian saya ajarkan itu kata Nabi? Kata sahabat, tentu kami mau ya Rasulullah. Dijawab Nabi, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ternyata dengan mengucapkan salam akan menimbulkan kasih sayang di antara sesama kita orang. Itu dia maksudnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada lagi dari hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ada seorang sahabat yang mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi itu? Ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Sebarkan salam. Ini perintah Nabi. Sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan. Hadis yang lain itu juga memberikan makanan, ini pun berikan. Wasilul arham, pereratlah tali silaturahmi, tali kekeluargaan. Silaturahmi, wasilul arham.
tali silaturahmi. Wasallu wan nasu niyam. Ini berarti kata Nabi, salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini namanya salat tahajud. Makanya waktu yang paling afdal melaksanakan salat tahajud itu adalah waktu di saat manusia tidur, kita dalam keadaan salat, Pak. Itu waktu yang paling afdal, salat tahajud. Kita salat, orang tidur. Kira-kira jam berapa lah itu? Perkiraan jam 2 sampai jam 3. Kalau jam 4 udah banyak orang bangun, Pak. Jam 4 itu udah banyak orang bangun. Apalagi kita yang tua-tua ini kan, kalau jam 4 tidak bisa lagi tidur. Rupanya waktu yang lebih afdal itu wasallu wan nasu niyam. Salatlah kamu di saat manusia dalam keadaan tidur. Wah, itu berarti. Kalau kelas-kelas kita ini berat kita mengamalkannya. Ujung-ujung tahajud itu tidak dapat. Udah hebat kita itu. Setengah 5. Tapi kalau dapat itu hebat. Dan Nabi ini. Perintah Nabi. Wasallu wan nasu niyam. Salatlah kamu sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Makanya kata Nabi, itu adalah waktu mustajab doa. Iyalah Pak, karena proposal yang masuk nggak banyak. Kan gitu namanya. Berdoa itu. Ibarat masukkan proposalnya kita itu. Kita masukkan proposal di saat orang masukkan proposal. Tidak ingatnya proposal kita itu. Coba kalau lagi tenang-tenang. Pak Wali tadi kan. Proposal kita cuma yang masuk. Tentu dibacanya bagus. Karena proposal kita cuma bacanya. Sesi terus. Ini pun di saat orang tidur, di saat semua orang tidur, orang tidak bermunajat, orang sibuk dengan selimutnya, di situ pula kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebat. Makanya kata Nabi, wasallu wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kemudian yang terakhir kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Ini amalan ini. Berapa amalan ini? Yang pertama kata Nabi, sebarluaskan salam. Yang kedua, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, jalin tali hubungan silaturahmi. Kalau sempat kita putus enggak kita dapat itu. Kemudian yang keempat kata Nabi adalah salat malamlah di saat manusia sedang tidur. Ketika 4 amalan ini kita lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu hadirin. Tapi 4 ini termasuk berat. Wasilul arham ini disebutkan sebenarnya silaturahmi yang paling sesungguhnya itu kata para ulama kita adalah menjalin tali silaturahim dengan orang yang satu rahim dengan kita. Saudara kita. Karena artinya silah, menyambung. Rahim artinya satu rahim. Makanya kalau sempat kita putus tali silaturahim dengan orang saudara kita yang satu perut dengan kita, ini yang bermasalah. Tidak sedikit tua, mohon maaf, bagus silaturahimnya dengan saudara jauhnya, tapi retak saudara silaturahimnya dengan saudara kandung. Itu salah memaknai arti silaturahim itu. Bagus silaturahim dengan saudara jauh, tapi retak silaturahim dengan saudara satu rahim. Silaturahim itu maksudnya makna yang sesungguhnya itu. Sekalipun para ulama katakan sesungguhnya kita ini diciptakan dari satu rahim, itulah siti ham. Tapi makna yang paling dekat, makanya di sini dijelaskan wasilul arham. Di sini diartikan ini dalam hadis ini diartikan adalah pereratkanlah kekeluargaan dalam hadis ini. Kekeluargaan itu artinya berarti keluarga dekat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, inilah pentingnya salam. Satu hadis lagi, ini bagaimana sahabat ini semangatnya dia menyebarkan salam di sini.
Wa 'an Tufail bin Abi ibn Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaqtu ma'ahu ila suq. Dari Tufail bin Ubaid bin Ka'ab bahwa ia mendatangi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Lalu ia pergi bersamanya ke pajak. Si Tufail ini pergi beserta dengan Abdullah bin Umar ke pajak. Pasarlah ke pajak. Kemudian Tufail berkata, jika kami pergi ke pajak, Abdullah tidak melalui seorang pemungut, penjual, pedagang, dan orang miskin, melainkan ia pasti memberikan salam kepadanya. Setiap orang yang dia jumpai di pajak itu selalu mengucapkan salam. Mau penjual, mau pedagang, siapa saja, mau petugas kebersihan, Assalamualaikum. Setiap orang yang jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini tradisi rupanya. Makanya kalau kita lihat orang Arab tuh sampai sekarang dia begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak pernah ada keperluannya. Begitu jumpa salam. Enggak ada keperluan. Kalau kita kan karena ada keperluan, makanya kita mengucapkan salam. Mengundang kita ke rumahnya. Assalamualaikum. Kalau di jalan, katanya cuma itu. Jadi enggak. Setiap orang yang jumpa, mau siapa saja. Di tradisi ini rupanya apa ini? Syariat ini dari dulu sudah ada. Ucapkan salam. Kemudian Tufail berkata, apa kata si Tufail? Pada suatu hari aku datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar. Lalu ia meminta supaya aku mengikutinya ke pajak. Aku berkata, apa yang akan engkau kerjakan di pajak ini? Sedangkan engkau tidak bermaksud untuk berjualan. Nah, di sini sebenarnya ngapain ya ke pajak ini? Tengok enggaknya? Enggaknya membeli, enggaknya jualan. Tadi ngapain ke pajak ini? Kata si Tufail ini kepada Abdullah bin Umar ini. Jadi ngapain ke pajak ini? Ke pajak ini? Enggaknya mau beli, enggak jualan. Kata si Tufail. Tidak pula mencari suatu barang, tidak menawar sesuatu, dan tidak pula duduk di tempat-tempat duduk di pasar. Jadi ngapain sebenarnya ke pajak ini? Aku juga berkata, duduk sajalah di sini dengan kami untuk bercakap-cakap. Abdullah menjawab, ya Abu Bakar. Rupanya si Tufail ini perutnya besar, Pak. Karena sebutnya besar, maka Abdullah bin Umar katakan, ya Abu Bakar, wahai pemuda yang perutnya besar. Dia seluruh-seluruhnya kepada kawannya, ya Abu Bakar. Kami pergi ke pasar ini untuk menebarkan salam dan kami mengucapkan salam kepada siapa saja yang kami. Rupanya dia ke pajak tuh Pak, khusus mengucapkan salam kepada orang. Itu cuma enggaknya belanja dia, enggaknya dia jualan, bukan karena ada tujuan. Rupanya dia ke pajak, di pajak kan orang banyak kan. Itu cuma kerjanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setiap orang yang nampak, assalamualaikum. Maksudnya begitulah para sahabat itu. Kalau sudah Nabi perintahkan, wah itu mereka selalu sami'na wa ata'na. Jadi ngapain kok ke pajak ini katanya? Wah aku ke pajak ini khusus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salam ini. Ini rupanya salam ini adalah bukan tradisi ya. Salam ini adalah syariat, ajaran agama kita. Ajaran agama Islam. Apabila kita saling mengucapkan salam tahabbu, akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara sesama kita sebagai orang Islam. Inilah dia, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.